Setelah menjelaskan 3 aliansi yang part pertama, sekarang kita pindah ke 3 aliansi versi villain or versi dari musuhnya. 3 aliansi ini terdiri dari Sennomon, Ebara, dan Kamazaka. Masing-masing dari sekolah tersebut dipimpin oleh Kohai Amagae, Ryo Suzaki, Saboten dari Sennomon, Fujin Reijin, dan Soji dari Ebara, dan yang terakhir dari Kamazaka yaitu Raijin dan Ganji. Sama seperti part pertama, gua akan menjelaskan masing-masing peran mereka di film kali ini, mulai dari yang tertera di web, beserta yang ada di pamflet yang gua beli sendiri ketika nonton film tersebut, beserta first impression gua terhadap karakter-karakter tersebut. Dan pada video yang pertama, by the way yang belum nonton videonya, kalian bisa klik link yang di atas kanan ini. Pada video sebelumnya, gue juga mengatakan bahwa ada diskusi meja bundar yang menjelaskan film sebelumnya, yaitu High and Low Two Wars. Dan ternyata di tahun 2022 ini, which is 3 tahun setelah itu, ada kembali diskusi meja bundar antara orang-orang yang dibilang dari pihaknya High and Low dan juga dari Kakashi Hiroshi. Oke, tanpa banyak bicara lagi, kita masuk pembahasan kali ini bersama gua Harun, Yatte Mio. Pertama dari Sennomon terlebih dahulu, yaitu Amagae dan Ryo Suzaki beserta Saboten. Sebenarnya untuk Amagae beserta Ryo Suzaki sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas, karena hampir mirip banget penjelasannya. Cuman gua mau bilang bahwa ketika Ryo Suzaki ini dan Amagae pindah ke Sennomon, orang-orang yang di Sennomon ini ataupun kroco-kroco yang Sennomon ini yang kala itu dipimpin oleh Saboten sangat terheran-heran dengan kedatangannya Ryo Suzaki ke Sennomon. Mereka pun sambil mengatakan, "Loh kok bisa ada Suzaki? Dia kan dari Nami, kok bisa kesini?" Itulah celotehan dari anak-anak Sennomon yang ada di situ ketika Ryo Suzaki dan Amagae pindah ke Sennomon. Nah, dengan hanya mendengarkan celotehan dari anak-anak dari Sennomon itu, memang Ryo Suzaki ini sudah mempunyai nama sebelumnya pas dia menjadi ketua di SMA Nami. Kita tahu juga Tsukasa plus Soji dari Ebara juga mengetahui tentang Ryo Suzaki ini. Apalagi Soji yang terkejut kenapa seorang Suzaki bisa mengikuti Amagae ke Sennomon. Ini Suzaki gila sih, sudah banyak yang mengetahui. Seterkenal itunya kah Ryo Suzaki di SMA Nami? Cuman gua masih belum tahu SMA Nami ini dari mana dan juga di mana gitu letak sekolahannya. Gaya bertarung dari Suzaki ini mirip dengan Todoroki, itu pendapat gue sendiri ataupun opini gue sendiri, dengan menggunakan tendangan sebagai senjatanya. Dan ini bisa gue bilang karena dia ini emang kuat banget sih. Tapi untuk stamina dan balance mungkin agak kurang sedikit deh. Oh ya, by the way Suzaki ini dikontrol penuh oleh Amagae, yang dimana Suzaki itu pindah ke Sennomon juga karena untuk menemani Amagae, yang dianggap oleh Suzaki itu adalah sahabatnya. Tapi Amagae malah menganggap Suzaki itu seperti pekerjanya. But pada akhirnya mereka bersahabat lagi sih. Dan mereka berhasil mendapatkan Sennomon dari Saboten lewat Suzaki seorang diri. By the way, Ryo Suzaki ini diperankan oleh Yuta dari NCT 127. Ternyata dia ini baru pertama kali debut di sebuah film layar lebar. Baru pertama kali tampil saja langsung dapat genre kayak swag banget. Walaupun pertama kali di film layar lebar, tapi aksinya ini top Marco top sih menurut gua. Next untuk Saboten. Saboten ya tetaplah Saboten, dia adalah mantan ketua dari Sennomon sebelum kedatangannya Amagae dan Ryo Suzaki. Gaya bertarung Saboten ini menggunakan borgol dan korbannya itu Kenzo dari Hosen. Tapi sayang ketika berduel dengan Yuken, si Yuken ini ternyata emang bener pintar orangnya. Walaupun dia ini si Yuken sempat diborgol tangannya oleh Saboten, tapi dia masih bisa menanganinya. Pada invasinya ke Oyako, Saboten dan kroconya ini berhasil mendapatkan Nakagoshi dari fraksinya Chunchun. Dan sepertilah sedikit penjelasan dari Sennomon. Lanjut ke Ebara, yaitu ada Reijin dan Fujin. Gua ngomongin mereka dulu deh. Mereka ini kalau yang dituliskan di web beserta pamflet dikatakan bahwa Fujin, Reijin, dan Soji sudah bersama sejak SMP. Dan ketika masuk ke Ebara, mereka kembali bersama. Mereka berdua yaitu Fujin dan Reijin juga berduel dengan Todoroki saat masih berseragam bersama. Oh ya, by the way di video sebelumnya ada yang berkomentar bahwa apakah Todoroki itu dari sekolahan Ebara terus pindah ke Oyako. Gue juga masih belum yakin sih, tidak ada tertulis di web ataupun pamflet penjelasan tentang itu.
Cuman kalau kita ngelihat dari drama High and Low yang sebelum-sebelumnya, sebelum dia masuk ke Oyako, motif celana yang digunakan oleh dia ini emang mirip persis dengan Ebara. Jadi disitulah teori di mana Todoroki itu SMA-nya yang dulunya sebelum masuk ke Oyako adalah Ebara. Oke, lanjut kembali di profil itu juga tertulis bahwa dahulu Fujin dan Reijin ini tidak bisa menang duel dengan Todoroki. Dan memang tujuan mereka gabung ke 3 aliansi SMA ini hanya untuk membalaskan dendamnya kepada Todoroki. Tapi yang didapatkan oleh mereka cuman pendampingnya Todoroki, yaitu Suji dan Shibaman. Pada akhirnya mereka juga bertemu dengan Todoroki, karena Todoroki langsung mendatangi markasnya Ebara ataupun markasnya mereka. Alih-alih untuk membalaskan dendamnya mereka malah dikalahkan oleh Todoroki seorang diri. GG banget sih buat Todoroki. By the way, untuk Soji ini di web dan di pamfletnya dituliskan bahwa panggilannya itu adalah Same. Dia itu ahli taktik yang cerdas. Sebenarnya dia ini tidak tertarik dengan 3 aliansi SMA yang diketuai oleh Amagae. Cuman karena tadi yang gue bilang si Fujin dan Reijin ini ingin bertarung dengan Todoroki, makanya dia ini kayak ya udahlah gitu. Untuk Fujin dan Reijin mau ikut gabung dengan 3 aliansi. Di profilnya, Soji ini sama sekali tidak dituliskan bahwa dia ini pernah melawan Todoroki. Itu berbeda dengan Fujin dan Reijin. Dan ketika Todoroki menang melawan Fujin dan Reijin, itu kan tinggal meninggalkan Soji sendiri. Tapi Soji malah cuma mengatakan bahwa Todoroki ini sudah berubah dari sebelumnya. Dan pertarungan keduanya itu tidak terlihatkan. Padahal gue juga ingin banget sih ngelihat mereka duel gitu. Gimana hasilnya? By the way, siapa guys yang akan menang kalau mereka itu berduel? Dengan catatan sama-sama fit 100%. Kalau gua mah Todoroki sih. Semoga saja di film selanjutnya Ebara masih bisa join bareng Oyako ataupun keluar di film-film selanjutnya. Karena Ebara ini salah satu sekolahan favorit gua sih, jujur. Dan yang terakhir adalah Kamasaka, yaitu Reiji dan Ganji. Gue nggak bisa jelasin apa-apa tentang sekolahan ini. Sekolahan ini tuh menurut gue licik banget menggunakan alat untuk bertarung. Itu pun sempat diajak oleh Soji ketika 3 aliansi SMA ini berkumpul. Oke, yang pertama untuk Reiji. Reiji Homoru, aka Reiji. Di web dan pamfletnya dituliskan bahwa dia ini memiliki prinsip dengan menggunakan tangan seperti apapun, asalkan menang itu tidak masalah. Makanya ketika duel dengan Fujio, di tangannya dia ini menggunakan sebuah senjata. Walaupun si Reiji ini menggunakan senjata ketika bertemu dengan Fujio, tapi luka yang didapatkan oleh Reiji ini lebih banyak ketimbang Fujio. Dan kemenangan pun telak oleh Fujio. Dan ketika pembalasan Oyako beserta Hosen ke Senomon, dia ini muncul cuma pas lemparan botol saja gitu. Tidak ada duel 1 melawan 1 yang memperlihatkan si Reiji ini kalah. Begitupun dengan Ganji. Ketika di vlog, gue mengatakan bahwa karakter yang tidak disukain itu tidak ada. Tapi ternyata setelah menonton lebih dari 1 kali film ini di bioskop, karakter yang paling gue benci adalah Ganji. Sorry aja nih. Bener-bener gue tuh benci banget sama dia. Dia ini lemahnya minta ampun. Di web dan di pamflet pun dikatakan bahwa dia ini pernah berduel dengan Yasushi dan Kiyoshi. Itu pun kemenangan untuk Yasushi CS. Dan pada invasi kali ini, Ganji ini menyerang fraksinya Yasushi. Cuman di sini si Ganji itu cuma gayanya doang gitu, so cool. Ganji ini cuma mengandalkan jumlah pasukannya. Yang menyerang Yasushi dan Kiyoshi itu juga pasukannya Ganji. Ganji cuma memerintah. Ketika misi balas dendamnya Oyako, Ganji ini juga sama seperti itu lagi. Dia hanya memerintah doang. Ketika dikepung oleh Yasushi dan Jinkawa, malah ketakutan. Apalagi ketika Mangoroku datang yang membantu Yasushi dan Jinkawa, dengan terdengarnya Mangoroku, Ganji dan pasukannya ini terpental jauh sekali. Walaupun misinya tidak dilihatkan, Ganji dan pasukannya ini dihabisi oleh Mangoroku sendiri. Bagi fansnya Kamasaka, sorry, gue mengatakan berlebihan. Emang gue nggak terlalu suka banget sama Ganji ini. Oke, itulah penjelasan singkat dari masing-masing anggota 3 aliansi versi villain ataupun versi musuh. Ketika ada yang ingin mau bertanya ataupun ingin didiskusikan, mari komentar di bawah, karena nanti akan dijawab pada video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, kita sekarang berpindah ke diskusi meja bundar pada tahun 2022. Ini sangat-sangat menarik. Kita ketahui invasi besar yang diketuai oleh Kohei Amagae ini sebenarnya ada yang nge-backingin lagi. Sepertinya dia ini si Amagae meminjam otoritasnya yang nge-backingin dia.
untuk membuat sebuah tim untuk menghancurkan Oyako. Jadi yang mempelopori 3 aliansi ini bukan Amagae, tapi ada orang di balik itu. Nah, konsep invasi oleh 3 aliansi SMA ini, yaitu Senomon, Ebara, dan Kamasaka, ternyata itu konsepnya disamakan dengan kasus penyerangannya Snakehead pada komik Cross. Kalau kalian ingin mengetahuinya, kalian bisa banyak komik Cross mulai volume 18. Gue akan jelasin sedikit tentang kejadian Snakehead ini dan apa sih kemiripannya dengan invasi 3 SMA terhadap Oyako dan misi balas dendamnya Oyako terhadap 3 aliansi itu. Snakehead pertama kali muncul dipimpin oleh Jinnai Kohei, yang dimana sebenarnya dia ini juga disuruh oleh seseorang yang berada di atasnya, yaitu Hacho, yang merupakan anak dari seorang Yakuza. Tentunya ini mirip dengan Kohei Amagae, yang dimana dia ini memimpin 3 aliansi itu. Tapi tentunya di atasnya dia ini masih ada orang lagi yang sudah saya jelaskan tadi. Pada diskusi meja bundar tersebut juga ada poin yang mengatakan bahwa Kohei Amagae ini sifatnya diambil dari 2 karakter, yaitu Jinnai Kohei dan Hacho. Pada awal konflik Snakehead, ini diawali dengan penyerangan Snakehead terhadap Teru. Parko yang mengetahui kejadian tersebut, pada saat itu juga dia sedang bersama ketua TFOA generasi keempat yaitu Ryushin. Parko pun meminta bantuan ke kotanya Ryushin untuk membalaskan kejadian itu. Tidak hanya itu, Boya dan Bito juga akhirnya ikut bergabung dan singkat cerita akhirnya terbentuklah PAD ataupun Parko and Dangerous. Penyanderaan Tsukasa pada film kali ini juga itu mirip dengan penyanderaannya Tamasu oleh Snakehead. Jadi penyerangannya Snakehead ini mengakibatkan Teru yang tertusuk dan penyanderaannya Tamasu. Sebenarnya PAD pernah melakukan sekali penyerangan pembalasan terhadap Snakehead, tapi kalah jumlah dan ditambah Boya juga tidak ada karena dia ini sudah dikalahkan terlebih dahulu ataupun kayak dihabisi terlebih dahulu oleh anggota dari Snakehead. Karena kalah jumlah, Ryushin meminta bantuan ke wakil anggota TFOA dan menyuruh mereka pasukannya juga untuk datang ke medan pertempuran. Tidak hanya dengan Ryushin, Bito juga menyuruh adiknya untuk membawa pasukan Hosen untuk datang. Nah, untuk Suzuran ini diwakili oleh freshman-nya yaitu Zetun CS dan juga trio Ebisuka dan Yasuda. Nah, penyerangan ataupun misi balas dendamnya PAD ini di situ ada TFOA, Hosen, dan Suzuran. Ini mirip sekali dengan misi balas dendamnya Oyako terhadap Amagae, di mana pada penyerangan itu terdapat Oyako, Hosen, dan Suzuran. Suzuran di film kali ini hanya diwakili oleh fraksinya Lau. Di komiknya juga hanya diwakili oleh freshman-nya Suzuran, trio Ebisuka, dan Yasuda. Jadi inti kemiripannya adalah pertama, orang yang disekap pada komik Cross yaitu Tamasu Tsuyoshi, pada filmnya yaitu Tsukasa. Dan terbentuknya 3 aliansi SMA yaitu Suzuran, Oyako, dan Hosen ini mirip dengan TFOA, Hosen, dan Suzuran. Yang sangat menariknya lagi, perkataannya Mercy setelah semua krocok-krocoknya Amagae ini berhasil dikalahkan, ini mirip banget dengan perkataannya trio Ebisuka yaitu Kirishima yang mengatakan bahwa anak-anak buahmu pada kabur ketakutan. Itu mirip sekali dengan Mercy. Di sini Mercy mengatakan bahwa kita terlalu berlebihan melawannya sehingga mereka pada lari ketakutan. Jadi seperti itulah yang dijelaskan pada diskusi meja bundar kali ini. Konsep invasi besar dan juga misi balas dendamnya Oyako terhadap invasi itu diambil dari kasus penyerangannya Snakehead dan misi balas dendamnya PAD terhadap Snakehead itu sendiri. Karena memang pada film kali ini semua konsep dan all setting karakter itu dibuat oleh Takashi Hiroshi. Kalau penjelasan saya masih kurang ataupun ada penjelasan yang salah, kalian bisa komentar di bawah karena lebih enak untuk kita diskusi daripada mencela. Sebetulnya pada film sebelumnya, yaitu di film High and Low The Wars, sudah ditampilkan cameo Parko. Dan pada film kali ini, konsepnya itu diambil dari kasusnya Parko. Ini sangat menarik sih. Untuk next filmnya enaknya bagaimana nih? Komen di bawah. Sekian dari saya. Otsukare sama deshita. Goodbye.